Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sampai tua sahabat. Selamat datang kembali di channel yang selalu peduli dengan kesehatan dan kebahagiaan para lansia tercinta. Apa kabar hari ini? Eyang, bapak, ibu, atau mungkin anak-anak yang peduli dengan orang tuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh berkah. Pernahkah Anda memperhatikan lansia di sekitar Anda yang lebih sering menyendiri, diam di sudut rumah, atau hanya duduk berjam-jam tanpa aktivitas? Hati-hati, bisa jadi mereka sedang berada di ambang risiko yang tidak terlihat, tapi sangat membahayakan. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini terus tumbuh dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar tiap video penuh inspirasi seperti ini bisa terus hadir menemani hari-hari Anda dan keluarga. Sahabat lansia dan keluarga tercinta, di masa tua, tubuh memang cenderung melemah. Tapi bukan berarti semangat harus ikut padam. Banyak lansia yang karena faktor usia, penyakit, atau bahkan kehilangan pasangan hidup, akhirnya memilih diam dan menyendiri. Padahal, tahukah Anda, kebiasaan ini bukan hanya membuat hati sepi, tapi juga bisa mempercepat datangnya penyakit berbahaya, seperti penurunan fungsi otak, depresi, bahkan kematian mendadak. Dan ini bukan cuma cerita. Ini nyata. Pernah ada seorang nenek yang dulunya sangat aktif di lingkungan, rajin senyum dan sapa. Tapi sejak suaminya meninggal, ia mulai menyendiri. 2 tahun kemudian, ia ditemukan mengalami demensia ringan, dan tubuhnya melemah drastis. 1. Risiko gangguan mental, kesepian bukan hal sepele. Kesepian pada lansia bukan hanya perkara emosi. Ini bisa menjadi pemicu runtuhnya kesehatan mental secara perlahan namun pasti. Dalam banyak kasus, lansia yang kehilangan pasangan, pensiun dari pekerjaan, atau merasa tidak lagi dibutuhkan oleh keluarga akan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka memilih diam, menyendiri, bahkan menolak diajak bicara. Di mata orang lain mungkin terlihat biasa saja, tapi dalam hati, mereka sedang menanggung beban berat yang tak terlihat. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa kesepian dapat meningkatkan risiko kematian dini hingga 26%. Bukan karena faktor usia semata, tapi karena tidak adanya koneksi emosional dan sosial yang membuat otak dan jiwa mereka merasa mati sebelum waktunya. Dalam studi lain yang dilakukan oleh WHO, disebutkan bahwa depresi pada lansia adalah gangguan yang paling tidak terdeteksi karena sering dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Padahal, lansia butuh pendampingan emosional yang sama besarnya dengan kebutuhan fisik mereka. Kisah nyata datang dari Pak Slamet, seorang pensiunan guru di Magelang. Setelah istrinya meninggal, ia memilih tinggal sendirian di rumah. Anak-anaknya sibuk bekerja di luar kota. Awalnya, ia masih aktif ke masjid dan bergaul. Tapi lama-kelamaan, dia mulai jarang terlihat. Ketika akhirnya tetangganya menjenguk, Pak Slamet sudah terbaring lemah, dan ternyata mengalami depresi berat. Ia bahkan tak lagi ingat kapan terakhir kali tertawa. Dalam pandangan para sesepuh, manusia itu seperti pohon. Semakin tua, akarnya harus semakin kuat tertanam dalam kasih sayang dan perhatian. Kalau tidak, dia akan tumbang oleh badai kesepian. Oleh karena itu, penting sekali untuk terus membangun komunikasi hangat dengan orang tua kita. Jangan hanya bertanya, "Sudah makan belum?" Tapi juga tanyakan, "Hari ini siapa yang bikin Bapak tersenyum?" Kesepian bisa dicegah. Ajak lansia bermain dengan cucu, ikut dalam kegiatan RT, atau cukup duduk bersama dan mendengarkan cerita masa lalu mereka. Karena bagi mereka, didengar adalah bentuk cinta paling sederhana, namun paling menyembuhkan. 2. Risiko penurunan kognitif otak yang jarang diajak ngobrol jadi cepat tumpul. Tahukah Anda bahwa otak, seperti halnya otot, perlu terus dilatih agar tetap kuat dan aktif? Pada lansia, penurunan fungsi otak bisa terjadi lebih cepat jika tidak ada rangsangan mental. Salah satu bentuk rangsangan terbaik adalah komunikasi. Saat lansia diajak ngobrol, mendengar cerita, atau berbicara, otaknya aktif bekerja, mengingat, merespons, merangkai kata. Ini membantu menjaga koneksi antar sel otak tetap kuat. Sebaliknya, jika lansia terlalu sering menyendiri, tidak diajak berdiskusi, atau tidak lagi terlibat dalam percakapan sosial, otak mereka akan berkarat.
Gejala awalnya bisa jadi hanya lupa menaruh kunci atau menanyakan hal yang sama berulang kali. Tapi jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi demensia atau Alzheimer. Contoh nyata bisa kita lihat dari Mbah Sri, usia 74 tahun, yang tinggal bersama anaknya di Bandung. Sejak pandemi, ia jarang keluar rumah. Anak-anak sibuk dengan gadget, cucu-cucu asyik dengan sekolah online. Ia hanya duduk di pojokan rumah, menonton TV sendirian. 2 tahun berlalu, Mbah Sri mulai sering lupa nama cucunya sendiri, sulit menyusun kalimat, dan akhirnya didiagnosis mengalami penurunan kognitif. Nasihat dari seorang neurolog senior, aktivitas sederhana seperti ngobrol, main catur, membaca koran keras-keras, atau mendengarkan musik bisa jadi terapi otak bagi lansia. Ini jauh lebih manjur daripada hanya duduk diam menatap tembok. Maka, jangan ragu untuk melibatkan lansia dalam percakapan. Ajak mereka berdiskusi, minta pendapat mereka tentang hal-hal kecil. Misalnya, tanya, "Bu, menurut Ibu, masakan yang paling enak waktu muda apa?" Atau, "Pak, bagaimana dulu caranya mendekati Ibu saat muda?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa memancing kenangan, membuat otak bekerja, dan yang terpenting, membuat mereka merasa dihargai. 3. Risiko fisik tubuh yang tak bergerak cepat rapuh. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Terlebih pada lansia, pergerakan ringan setiap hari adalah kunci agar otot tetap lentur, tulang tetap kuat, dan sirkulasi darah tetap lancar. Namun, saat lansia memilih diam diri, duduk seharian tanpa aktivitas, maka dampaknya sangat besar terhadap kondisi fisik mereka. Otot yang tidak digunakan akan mengalami pengecilan, atrofi, sendi menjadi kaku, dan keseimbangan tubuh terganggu. Ini menjadikan lansia sangat rentan jatuh, bahkan dalam kondisi ringan seperti ke kamar mandi atau turun dari tempat tidur. Dan kita tahu, pada lansia, sekali jatuh bisa berujung patah tulang yang sulit sembuh. Contohnya adalah Nenek Komariah, usia 80 tahun, yang tinggal bersama anak bungsunya. Karena takut capek, anaknya sering menyuruh beliau duduk saja, tidak perlu beraktivitas. Lama-kelamaan, Komariah menjadi lemah, sulit berdiri sendiri. Suatu pagi, beliau terpeleset di kamar mandi. Kakinya patah, dan sejak itu, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Padahal, para ahli geriatri menyarankan agar lansia tetap aktif, walaupun dalam skala ringan. Jalan kaki pagi 10-15 menit, menyiram tanaman, atau sekadar naik turun tangga di rumah bisa sangat membantu menjaga vitalitas tubuh. Bahkan ada lansia yang aktif menari tradisional sebagai bagian dari terapi fisik. Satu kutipan dari sesepuh Jawa, tubuh yang diam akan lebih cepat menjadi tanah, tapi tubuh yang bergerak akan lebih lama menyapa mentari. Jadi, doronglah orang tua kita untuk tetap bergerak. Jangan bebaskan mereka dari aktivitas, tapi dampingilah agar mereka tetap merasa mampu dan berdaya. 4. Risiko kematian sosial ketika lansia merasa tidak dibutuhkan lagi. Kematian sosial adalah kondisi saat seseorang masih hidup secara fisik, tapi merasa dirinya tidak lagi ada artinya bagi lingkungan sekitarnya. Ini sering terjadi pada lansia yang tidak lagi merasa dibutuhkan, tidak diberi peran, dan tidak diajak terlibat dalam kehidupan keluarga. Mereka mungkin hidup di rumah yang nyaman, diberi makanan yang cukup, tapi hati mereka kosong. Tidak diajak bicara, tidak ditanya pendapat, tidak dilibatkan dalam keputusan. Akhirnya, mereka merasa menjadi hantu hidup di rumah sendiri. Cerita datang dari kakek Hadi di Yogyakarta. Dahulu, beliau seorang kepala desa yang disegani. Tapi setelah pensiun dan pindah ke rumah anaknya di kota, peran sosialnya hilang. Anak-anaknya terlalu sibuk, bahkan cucu-cucunya lebih dekat dengan YouTube daripada cerita dari kakeknya. Ia mulai sering berkata, "Untuk apa aku di sini?" Inilah kematian sosial yang sesungguhnya, saat seseorang merasa tak lagi punya tempat. Nasihat bijak dari seorang ustaz sepuh, tugas anak bukan hanya memberi makan orang tuanya, tapi juga menumbuhkan rasa bahwa kehadiran mereka tetap berarti. Maka, ajaklah lansia ikut merawat cucu, mengajari masakan tradisional, atau sekadar minta diajari doa-doa lama. Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya menyambung ilmu, tapi juga menyalakan kembali bara semangat hidup mereka. Kita semua bisa menjadi pengobat kesepian dan penjaga semangat hidup orang tua kita.
mulai dari hal-hal kecil. Karena terkadang, satu pelukan dan kalimat, "Kami butuh Bapak Ibu," sudah cukup untuk menyelamatkan jiwa yang nyaris padam. Sahabat semua, video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa diam bukan selalu tanda damai. Jika Anda punya orang tua, kakek, atau nenek yang akhir-akhir ini lebih sering menyendiri, jangan tunda lagi untuk memeluk mereka, mengajak bicara, dan membuat mereka merasa berarti. Buat para lansia yang sedang menyimak, ketahuilah, dunia masih butuh senyum Anda, cerita Anda, doa Anda. Tetap bergerak, tetap bersosialisasi, dan jangan biarkan sunyi menjadi teman akrab. Jangan lupa, klik like jika video ini bermanfaat dan share ke keluarga atau teman yang punya lansia di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.